Kepada yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SE MMCPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban terkait UAS saya dengan judul Penerapan Manajemen Strategi pada E-commerce Shopee. Perkenalkan Pak, nama saya Bella Crescentia dari kelas MJ705 dengan NIM 240201020477. Pendahuluan. Manajemen strategi dalam e-commerce adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang bertujuan untuk menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif di dunia digital. Proses ini mencangkup analisis pasar, pemilihan model bisnis yang tepat, pengembangan produk, pemasaran digital, serta pengolahan hubungan pelanggan. Manajemen strategi yang efektif dalam e-commerce juga berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Salah satu alat yang baik digunakan untuk menerjemahkan dan mengukur keberhasilan strategi adalah Balance Scorecard. Salah satu fungsinya yaitu translating strategi into action. Di sisi lain, Balance Scorecard ini juga memberikan gambaran kepada pemimpin tentang kinerja organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Strategi bisnis perusahaan e-commerce dalam hal ini Shopee. Yang pertama, strategi pertumbuhan dan ekspansi pasar. Shopee menerapkan berbagai strategi untuk pertumbuhan dan ekspansi pasar, yaitu dengan melakukan pemasaran, ekspor, dan melakukan kolaborasi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh e-commerce Shopee yaitu yang pertama menggunakan strategi tarik dan dorong atau push and pull strategi. Yang kedua melakukan promosi penjualan, kampanye, dan acara. Yang ketiga memberikan harga yang kompetitif. Yang keempat menjaga konsistensi komunikasi di media sosial. Yang kelima menjalankan konten menarik untuk iklan Shopee. Dan yang terakhir menjalankan program cashback. Seperti yang kita ketahui, Shopee sendiri banyak menawarkan cashback untuk beberapa pelanggannya. Ekspansi pasar. Shopee melakukan pengembangan bisnis ke berbagai negara di Asia Tenggara. Shopee melaksanakan menjajaki peluang ekspansi ke negara-negara tetangga, meluncurkan program ekspor Shopee untuk membantu UMKM Indonesia agar dapat memperkenalkan produknya ke luar negeri, dan yang terakhir menyesuaikan harga pokok sesuai dengan negara ekspor. Shopee melakukan kolaborasi dengan bekerja sama kepada para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, untuk mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan e-commerce. Lalu Shopee melakukan kolaborasi dengan penjual untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Analisis konsep manajemen strategik yang diterapkan oleh Shopee. Yang pertama, analisis situasi atau strategic analysis. Proses pertama dalam manajemen strategi e-commerce adalah melakukan analisis situasi yang membantu perusahaan memahami kondisi pasar dan posisi kompetitifnya. Dalam konteks e-commerce, analisis ini mencangkup beberapa aspek penting antara lain. Yang pertama, analisis pasar digital. Analisis pasar digital memahami tren konsumen, perilaku belanja online, dan preferensi produk yang terus berubah. Alat seperti ini kita bisa menggunakan Google Analytics dan atau survei pelanggan untuk dapat memberikan wawasan yang penting. Yang kedua, akuntabilitas. Mengidentifikasi pesaing utama dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam hal produk, harga, promosi, dan pengalaman pengguna. Analisis SWOT. Analisis SWOT dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan dalam ranah e-commerce. Formulasi strategi. Setelah analisis situasi dilakukan, perusahaan
Perlu merumuskan strategi yang tepat untuk bersaing di pasar e-commerce. Beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan agar dapat bersaing tersebut adalah yang pertama, dalam pemilihan model bisnis e-commerce. Model bisnis yang digunakan untuk perusahaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pasar. Beberapa model bisnis utama dalam e-commerce yaitu termasuk contohnya dalam B2C atau B2B, business to consumer atau business to business. Yang kedua, strategi diferensiasi. Dalam e-commerce, diferensiasi produk dan layanan sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan. Perusahaan dapat membedakan diri dengan menawarkan produk unik, harga yang kompetitif, atau pengalaman belanja yang lebih baik. Yang ketiga, strategi harga. Penentuan harga yang tepat sangat penting dalam e-commerce. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya, permintaan pasar, dan strategi pesaing dalam menetapkan harga produk mereka. Selanjutnya ada implementasi strategi yang diterapkan. Pada tahap ini, perusahaan harus melakukan strategi yang telah dirumuskan. Beberapa tindakan yang dapat diambil dalam implementasi strategi yaitu yang pertama, pengembangan platform e-commerce. Pengembangan atau pemeliharaan situs web atau aplikasi e-commerce yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh konsumen ini merupakan indikator yang sangat penting. Indikator ini mencangkup desain antarmuka pelanggan atau UI, pengalaman pengguna atau UX, serta kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi. Yang kedua, ada pemasaran digital. Strategi pemasaran digital yang efektif adalah kunci dalam menarik pelanggan. Ini termasuk dalam SEO atau Search Engine Optimization dengan melakukan iklan berbayar atau PPC dan melakukan pemasaran melalui media sosial serta email marketing. Yang ketiga, logistik dan pengiriman. Pengelolaan rantai pasokan dan pengiriman produk yang efisien menjadi hal yang sangat penting dalam e-commerce, terutama untuk memastikan kepuasan para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pelanggan. Dampak penerapan strategi terhadap pertumbuhan bisnis, persaingan, dan pelanggan. Penerapan berbagai strategi pemasaran seperti pemasaran hubungan masyarakat, strategi tarik dan dorong, dan strategi membujuk berdampak positif pada pertumbuhan bisnis Shopee. Yang pertama, strategi pasar pada Shopee memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan kenyamanan dalam berbelanja online dan juga dipengaruhi dengan promosi harga yang ditawarkan oleh Shopee. Yang kedua, kualitas produk serta review dari para pengguna dapat memperkuat eksistensi Shopee hingga saat ini. Dengan hadirnya aplikasi TikTok tidak mempengaruhi dalam penurunan tingkat intensitas pengguna setia Shopee. Dampak positif penerapan strategi pemasaran Shopee yaitu memudahkan pembeli dalam mengakses produk dan membandingkan harga, memudahkan penjual dalam menjangkau pembeli, memudahkan konsumen melalui proses pembayaran yang terpercaya, aman, dan logistik yang terintegrasi, dan yang terakhir, memudahkan perusahaan dalam memantau pertumbuhan dan keinginan para pelanggan. Rekomendasi strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis yaitu yang pertama, strategi pemasaran. Dalam melakukan strategi pemasaran, Shopee harus mengenali pelanggan dan kompetitor, melakukan promosi secara terus-menerus, memanfaatkan media sosial untuk promosi, menerapkan SEO, Search Engine Optimization, baru menerapkan CEM, Search Engine Marketing, dan yang terakhir menerapkan pay per click atau PPC dalam advertising. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan pemerintah, perusahaan, atau lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi dengan individu yang memiliki pengaruh besar seperti influencer marketing, baru bekerja sama strategis dengan mitra, dan yang ketiga ada strategi operasional. Strategi operasional dapat dilakukan dengan cara memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi pengiriman, investasi dalam sistem keamanan yang kuat, terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, dan yang terakhir, fokus pada kepuasan pelanggan.
Itu saja yang dapat saya presentasikan terkait UAS Manajemen Strategi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.